Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Dirayanti, NPM 214108, Prodi PGSD semester 1 Ruang 2. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan materi tahap teori perkembangan anak. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan pokok bahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan dalam kesempatan ini terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian teori perkembangan anak, kedua jenis-jenis teori perkembangan anak, ketiga teori perkembangan anak menurut Erik Erikson, keempat tahap teori perkembangan anak menurut Erik Erikson, dan yang terakhir itu kelebihan dan kelemahan teori Erikson. Tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan langsung ke pembahasan materi pada pokok bahasan pertama, mengenai pengertian teori perkembangan. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan yang dialami seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaan yang terjadi secara sistematis dan berkesinambungan yang menyangkut fisik dan psikis. Jadi perkembangan anak adalah perubahan yang dialami oleh seorang anak menuju tingkat kedewasaan yang terjadi secara berkesinambungan meliputi fisik dan psikis. Kemudian jenis-jenis teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa aspek, di mana aspek tersebut seperti aspek sosial, emosional, hingga aspek kognitif. Adapun beberapa jenis teori perkembangan anak menurut para ahli psikolog itu ada 7, di mana teori tersebut seperti teori Sigmund Freud, kedua teori Erik Erikson, ketiga teori behavioral, keempat teori Jean Piaget, keempat teori John Bowlby, keenam teori Albert Bandura, dan yang terakhir adalah teori Levi-Vygotsky. Kemudian teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. Teori perkembangan anak menurut Erik Erikson merupakan teori psikososial yang paling terkenal hingga saat ini. Melalui teori ini, beliau menemukan ada 8 tahapan perkembangan psikososial individu yang berfokus terhadap interaksi sosial serta konflik. Berbagai konflik yang dihadapi di setiap tahapan nantinya akan berpengaruh saat dewasa kepada pembentukan karakter anak tersebut. Kemudian tahap perkembangan anak menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, tahapan perkembangan anak itu ada 8, di mana tahapan tersebut seperti trust versus mistrust atau kepercayaan versus kecurigaan. Kemudian otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu, inisiatif versus kesalahan, kerajinan versus inferioritas, identitas versus kekacauan identitas, keintiman versus isolasi, generativitas versus stagnasi, dan yang terakhir adalah integritas versus keputusasaan. Adapun tahapan yang pertama yaitu trust versus mistrust atau kepercayaan versus kecurigaan. Tahap ini berlangsung pada masa oral pada umur 0 sampai 1 tahun atau 1,5 tahun, di mana disebut sebagai usia infansi. Adapun tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan seorang bayi untuk tidur dengan tenang, makan dengan nyaman, dan dapat membuang kotoran secara nyaman tanpa harus memikirkan dampak yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian otonomi, tahap yang kedua yaitu otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Tahap kedua ini adalah tahap anus otot atau anal muscular stage.
Masa ini biasanya disebut masa balita dari usia 1 sampai 3 tahun, early childhood. Pada tahap ini, tugas yang harus dilakukan adalah membangun kemandirian dan memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Menurut Erikson, pada usia ini bayi mulai belajar mengontrol tubuhnya sehingga mulai nampak perjuangan anak dalam diri sendiri dan menerima kontrol dari orang lain. Contohnya saat anak belajar berjalan, memegang tangan orang lain dan menyentuh benda-benda lain. Melalui kegiatan ini, bayi sudah memiliki kepercayaan kepada orang lain untuk bisa mengontrol dirinya. Kemudian tahap yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Tahap ini adalah tahap kelamin lokomotor, genital locomotor stage, atau tahap bermain. Tahap ini dialami anak saat menginjak usia 4-5 tahun, preschool age. Tugas yang diemban anak masa ini ialah belajar mempunyai inisiatif tanpa banyak melakukan kesalahan. Sikap inisiatif merupakan sikap usaha untuk menjadikan sesuatu yang nyata. Maka di sini tugas orang tua adalah mendorong anaknya untuk mewujudkan gagasan tersebut. Adapun dampak jika seorang anak dalam tahap ini tidak dapat mewujudkan gagasan tersebut, maka akan timbul sikap menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap kerajinan versus inferioritas. Tahap ini adalah tahap laten yang terjadi pada usia 6-12 tahun, school atau biasa disebut sebagai school age. Tugas yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rendah hati. Melalui tuntutan ini, anak akan menjadi rajin. Sebaliknya, jika anak merasa tidak mampu atau inferioritas, anak akan menjadi rendah diri karena merasa ada kekurangan dalam dirinya. Selanjutnya yaitu tahap identitas atau kekacauan identitas. Tahap identitas versus kekacauan identitas merupakan tahap adolescent atau remaja di mana saat masa puber dan berakhir pada usia 12-18 atau 20 tahun. Menurut Erikson, tahap ini merupakan masa yang penting karena pada tahap ini anak harus sudah mencapai tingkat identitas egonya sendiri. Kesetiaan merupakan nilai positif yang dapat dipetik dari dalam tahap ini. Jika identitas ego dan kekacauan identitas dapat berlangsung secara seimbang, yang mana arti kesetiaan ini adalah kemampuan hidup berdasarkan standar yang berlaku di masyarakat terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan ketidakkonsistenan yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian keintiman versus isolasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal, yang adult. Usia sekitar 18 atau 20 sampai 30 tahunan. Jenjang ini ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Kecenderungan antara keintiman dan isolasi harus berjalan seimbang guna memperoleh nilai yang positif, yaitu cinta. Dalam konteks ini, cinta berarti kemampuan mengesampingkan segala bentuk perbedaan dan keangkuhan lewat rasa saling membutuhkan. Kemudian tahap yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Tahap ini berada pada masa dewasa tengah, middle adult, dengan rentang usia 20-an hingga 50 tahun. Tugas yang harus dicapai pada tahapan ini adalah mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu, generativitas, dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini digambarkan dengan sikap kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Sedangkan stagnasi dicerminkan dengan sikap yang tidak peduli terhadap siapapun dan hanya memuja dirinya sendiri. Dalam tahapan ini, harapan yang ingin dicapai adalah terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnasi guna mendapatkan nilai positif berupa kepedulian.
Kemudian tahapan yang terakhir yaitu integritas versus keputusan. Tahapan ini disebut dengan tahapan usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 sampai 65 tahun ke atas. Dalam tahapan ini tugasnya adalah menjadi integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Orang yang berada pada tahap ini dengan integritas yang tinggi akan dapat menerima hidupnya sendiri dan dapat menerima akhir dari hidupnya. Namun sebaliknya, jika seseorang dengan kecemasan lebih tinggi dibandingkan dengan integritas, maka sifat ini disebut sikap menggerutu atau dapat dikatakan sebagai sifat menyesali hidupnya. Kemudian pokok bahasan mengenai kelebihan dan kelemahan teori Erik Erikson. Kelebihannya. Adapun kelebihan dari teori ini adalah teori ini lebih menekankan kesadaran individu daripada menyesuaikan diri untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Yang kemudian Erikson memandang ego sebagai struktur kepribadian yang otonom serta berfokus pada kualitas ego yang muncul di setiap periode perkembangan. Kemudian tahap perkembangan lebih kompleks karena mengembangkan teori insting trait. Namun Erikson tidak memusatkan seks sebagai hal yang mendasari manusia. Teori ini lebih menekankan bahwa perubahan pada setiap tahap perkembangan sangat penting sehingga individu dapat melewati segala permasalahannya. Adapun kelemahan terlepas dari segala kelebihan dari teori Erik Erikson ini, ternyata ada kelemahan yang terkandung dalam teori ini, di mana kelemahannya itu terletak pada nilai ilmiah penelitian yang dilakukan oleh Erikson tidak begitu akurat. Observasi dan analisis penelitian hanya dilakukan secara subjektif seperti halnya tokoh psikolog yang lainnya. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Dari pemaparan materi tersebut dapat saya simpulkan beberapa hal, di mana teori Erikson ini menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap sebelumnya. Pembagian tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia, mulai dari bayi, balita, prasekolah, usia sekolah, remaja, pemuda, dan separuh baya dan manula. Masing-masing tujuan psikososialnya ini adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian, bila tujuan ini tidak dapat tercapai, maka itu akan lebih didominasi oleh sifat penakut. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.